Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi hari ini nanti kita akan membahas tentang penyusunan anggaran biaya konversi, anggaran beban usaha, dan anggaran laba rugi. Nah, biaya konversi itu apa sih sebenarnya gitu kan? Coba kita lihat, kita buka lagi ya untuk pertemuan yang pertama dulu. Kita mengenal adanya biaya konversi itu di tabel ini. Nah, di sini. Jadi, biaya konversi itu adalah biaya tenaga kerja langsung sama biaya overhead pabrik. Jadi, biaya konversi ini adalah biaya untuk mengkonversikan atau mengubah bahan baku menjadi produk. Nah, untuk biaya konversi ditambah biaya bahan baku itu nanti kita sebut biaya pabriknya. Nah, ini nanti kita bahas satu-satu. Jadi, yang pertama, nanti kita akan membahas biaya tenaga kerja langsung. Nanti dilanjutkan biaya overhead pabrik, setelah itu biaya beban usaha dan juga anggaran laba ruginya. Nah, ini tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi, biaya konversi itu adalah biaya tenaga kerja langsung dan juga biaya overhead pabrik, di mana biaya tersebut itu untuk mengubah bahan baku menjadi produk. Jadi, yang poin pertama dan kedua ini adalah biaya konversi. Nah, kita langsung masuk saja ke anggaran biaya tenaga kerja langsung. Di sini kita coba perlu memahami dulu antara biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tak langsung. Jadi kita bedakan dulu antara tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tak langsung. Kalau tenaga kerja langsung itu yang berkaitan langsung dengan produk, pengolahan produk. Kalau yang tenaga kerja tak langsung itu yang membantu menyelesaikan produk tapi tidak langsung berkaitan dengan produk, tidak langsung mengolah produk. Nah, yang tenaga kerja langsung tadi ini berkaitan dengan misalnya contohnya tukang potong, tukang cat, tukang rakit dan lain sebagainya. Tapi yang tenaga kerja tak langsung tadi adalah mandor dan lain sebagainya. Itu adalah tak langsung. Nah, di anggaran biaya tenaga kerja langsung ini, kita cuma akan membahas tentang tenaga kerja langsung saja. Terus tenaga kerja tak langsung nanti masuk kemana? Tenaga kerja tak langsung dan juga biaya pemeliharaan pabrik, ini nanti masuk ke biaya overhead pabrik. Jadi, di sini cuma biaya tenaga kerja langsung, kalau yang biaya tenaga kerja tidak langsung, tak langsung, itu masuknya ke sini, ke poin yang nomor 2. Gitu. Nah, biaya tenaga kerja langsung ini nanti ketika kita menyusun anggaran ini datanya kita gunakan untuk menyusun anggaran harga pokok produk dan juga anggaran kas. Anggaran harga pokok produk itu kan yang tadi, yang anggaran produk tadi, biaya produk tadi. Jadi ada kita butuh anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead pabrik untuk mencari harga pokok produknya. Terus untuk yang anggaran kas, ya pasti ketika kita mengeluarkan biaya tenaga kerja langsung, pasti akan mengurangi kas kita. Nanti yang akan kita jadi masukkan untuk kas keluar atau masuknya, gitu. Nah, ini kita coba hitung dulu untuk biaya tenaga kerja langsung standar per unit produknya. Jadi sebelum kita menghitung total produk yang akan kita produksi di periode itu, kita coba mencari dulu, tahu dulu nih biaya tenaga kerja langsungnya per unit produk itu berapa. Jadi satu unit produk itu dia butuh tenaga kerja langsungnya berapa, biayanya berapa yang kita keluarkan untuk membayar tenaga kerja langsung tadi. Nah, nanti kita mengenal JSTKL atau jam standar tenaga kerja langsung. Ini adalah taksiran dari jam tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi satu jenis produk. Itu. Dan juga nanti kita mengenal tarif upah standar tenaga kerja langsung. Ini adalah taksiran upahnya. Kalau tadi jumlahnya, jamnya, kalau ini upahnya per jam itu berapa yang digunakan untuk membayar tenaga kerja langsung tadi. Sehingga
ketika kita mencari nilai biaya tenaga kerja langsung standar per unit produknya, kita kalikan JSTKL-nya dengan TUST-nya. Jadi jamnya dia butuh berapa dikali dengan harga upahnya per jam tadi gitu. Jadi nanti keluarlah biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk. Ini ilustrasinya. Jadi ada ini kita pakai data di ini ya, perusahaan kecap ya sepertinya ya. Oh iya, botol kecap. Jadi jam standar tenaga kerja langsung ditentukan untuk membuat satu botol kecap. Jadi untuk membuat satu botol kecap itu dia butuh 0,1 jam. Tarif upah standar tenaga kerja langsung ditentukan per jamnya adalah Rp500. Jadi ketika kita memproduksi satu botol kecap, biaya yang kita keluarkan untuk membayar tenaga kerja langsung itu adalah 0,1 jam dikali Rp500, sehingga biayanya adalah Rp50 untuk membuat satu unit produknya. Nah, setelah jam tenaga kerja langsung tadi ditetapkan, jadi kita udah tahu ya satu produknya tadi kita butuh apa namanya? Butuh butuh berapa gitu kan. Nah, setelah itu nanti kita coba cari jam tenaga kerja langsung terpakai yang diperlukan untuk membuat produk. Jadi, jam tenaga kerja langsung terpakai ini adalah jam tenaga kerja yang dipakai untuk membuat seluruh produk. Kalau yang jam tenaga kerja langsung, jam standar tenaga kerja langsung itu ada satu produk aja. Tapi kalau JKST ini adalah seluruh produk. Jadi misalnya ketika kita membuat satu botol kecap tadi kita butuh 0,1 jam. Itu adalah JSTKL-nya. Itu adalah jam standar tenaga kerja langsung untuk membuat satu jenis kecap, satu botol kecap. Tapi JKST-nya misalnya ketika kita membuat 10 botol kecap, berarti kan yang terpakai jam tenaga kerja langsung yang terpakai untuk membuat 10 botol kecap tadi adalah 1 jam gitu kan, karena 10 dikali 0,1 jam. Nah, terus ini kita langsung masuk saja ke ilustrasinya. Jadi ini ada case, misalnya anggaran produk perusahaan kecap asli selama tahun 2016. Jadi selama tahun 2016 perusahaan kecap asli ini memproduksi setiap triwulannya 1, 2, 3, 4 itu masing-masing 3 jenis kecap ini adalah jumlahnya segini. Nah ini kita tahu data setahunnya ya. Nanti kita cari nilai JKST-nya ini, jam standar tenaga kerja terpakai. Jadi yang terpakai, jam tenaga kerja langsung yang terpakai untuk membuat 187 botol itu berapa? Gitu. Kalau JSTKL ini adalah satu botol kecap. Kalau ini seluruh botol kecap yang ingin kita produksi. Gitu ya, bedanya itu. Nah, ini adalah apa namanya cara perhitungan JKST kita. Jadi, jam standar tenaga kerja langsung untuk membuat satu botol kecap, kita kalikan dengan unit kecap yang ingin kita produksi. Gitu. Jadi, jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai, JKST ini sama dengan unit equivalent produk, produk yang ingin kita produksi, kita kalikan dengan satu produknya itu kita butuh jam tenaga kerja langsung berapa. Misalnya ini, berarti tadi kita punya data seperti ini ya. Ini adalah jam kerja standar tenaga langsung yang terpakai. Jadi misalnya triwulan 1 itu kan ada kecap sedang, tadi kita memproduksi 22 botol. Berarti kalau satu botolnya 0,1 jam berarti 2,2 jam. Begitupun triwulan 2, 3, 4 tinggal kita kalikan 0,1 jamnya. Karena satu botol itu tadi butuh 0,1 jam. Gitu. Sehingga kita dapatkan data seperti ini. Gitu ya. Terus setelah itu
anggaran biaya tenaga kerja langsung. Nah, ini adalah rumus biaya tenaga kerja langsung. Jadi, kita perlu kalikan dengan tarif upah standar tenaga kerja langsung. Jadi, total total jam tenaga kerja kita yang terpakai kita kalikan dengan harganya. Gitu. Jadi kalau misalnya per jamnya itu kita bayarkan Rp500 per jam, ini nanti kita susunnya seperti ini. Jadi tadi untuk kecap sedang kan kita butuh 2,2 jam, ya kan? Di triwulan 1. Kita kalikan dengan Rp500. Rp500 sehingga hasilnya Rp1.100. Selanjutnya untuk triwulan 2, 2,3 jam kita kalikan dengan Rp500 dan seterusnya sampai 1 tahun. Jadi untuk memproduksi 187 botol kita butuh waktu 18,7 jam, butuh tenaga kerja 9.350 gitu. Nah, setelah itu biaya tenaga kerja langsung ini udah selesai, kita susun anggaran biaya overhead pabrik. Jadi, anggaran biaya overhead pabrik ini adalah biaya pabrik selain biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung, ya kan? Jadi, dalam BOP ini nanti kita akan ada biaya variabel dan jadi kalau misalnya biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung ini hanya biaya variabel. Tapi kalau BOP ini kita nanti akan kenal dua-duanya. Jadi ada biaya variabel, BOP variabel dan BOP tetap. Nah, BOP variabel ini adalah biaya overhead pabrik yang dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan produksi. Jadi semakin besar, jadi semakin banyak produk yang akan kita produksi, itu nanti BOP variabelnya itu akan semakin besar. Kalau misalnya produk yang akan kita produksi semakin kecil atau produknya sedikit, BOP variabelnya juga dikit gitu. Tapi kalau BOP tetap, mau sebanyak apapun kegiatan itu akan sama saja BOP-nya gitu. Nah, ini ada ilustrasinya, jadi ada perusahaan kecap asli pada tahun 2016 menyusun anggaran biaya overhead pabrik pada kapasitas normal setahun 2012 botol dengan waktu 20 jam kerja langsung. Atas dasar unit produk dan atas dasar jam kerja langsung dapat dibuat pembebanan biaya overhead pabrik dianggarkan sebagai berikut. Jadi ini datanya. Jadi biaya overhead pabrik tetap itu depresiasi pabrik. Ini adalah salah satu BOP tetap kita. Tapi ada BOP semi variabel, itu ada biaya tenaga kerja tak langsung, biaya pemeliharaan pabrik, biaya listrik pabrik, biaya asuransi dan lain-lain sebagainya. Nah, ini nanti perlu kita pisahkan yang BOP tetap dan BOP variabel karena dia meliputi dua-duanya tetap dan juga variabel karena dia bersifat semi variabel gitu. Nah, ini nanti kita bahas di bab ke 16 ya. Jadi itu kita lewati dulu. Jadi untuk pemahaman kalian di awal saja. Jadi ketika kita udah tahu ya ini tabelnya ya, tabel 9.3 itu terlihat jumlah BOP variabel per unit atau per botolnya itu adalah Rp68. Sedangkan jumlah BOP variabel per jamnya adalah 680. Sehingga BOP variabel standar per botol kecap memerlukan waktu kita bagi antara BOP variabel per unit kecap tadi, per unit botol tadi, kita bagi dengan BOP variabel per jamnya. Sehingga kita butuh, ketahui BOP variabel standar per botol kecapnya itu waktunya adalah 0,1 jam. Gitu. Terus
Ini juga terlihat di tabel 13.9, BOP tetap standar per unit itu sebesar Rp32 dari sini. Terus setelah itu apa namanya ini kan, aduh kok susah. Ini 32 sama 68 kan tadi. 68 sama 680 ini di sini dan di sini per unitnya dan per jamnya. Sekarang BOP tetapnya kita per unitnya kita punya Rp32, sedangkan per jamnya Rp320. Nah, sehingga nanti kita bisa menghitung BOP tetap per botol kecap memerlukan waktunya. Waktunya berarti tadi yang per unitnya kita bagi per jamnya, sehingga nanti kita butuhkan waktu 0,1 jam gitu. Nah, setelah itu nanti bisa kita jumlahkan untuk menghitung BOP per botol kecap. Jadi kan tadi kan ada dua ya, BOP itu ada BOP variabel dan tetap. Kita eh, kita hitung satu-satu terus kita jumlahkan. BOP variabel ini kan 0,1 jam tadi. Ini kan, terus kita kalikan 680 dari yang per jamnya tadi. Terus setelah itu kita dapatkan nilainya Rp68. Untuk BOP tetapnya tadi kita dapatkan nilai 0,1 jam juga, kita kalikan dengan 320 di sini kan. Nah, kita dapatkan nilai Rp332, sehingga BOP per botol kecap itu adalah Rp100. Gitu. Terus setelah itu, bila kita gabungkan biaya bahan baku per unit produk, biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk, dan biaya overhead pabrik standar per unit produk, maka kita bisa susun harga pokok standar per botol produk. Jadi, ketika kita jumlahkan dari ketiga biaya ini kan kita bisa menghitung biaya pabriknya, atau bisa kita sebut dengan biaya harga pokok standar per botol produk. Jadi harga pokok produknya gitu. Nah, tadi ini kita ketahui ya data dari minggu lalu. Jadi ketika kita menyusun satu botol kecap, kecap sedang ya ini contohnya ya. Ini per botol kecap sedang. One kita butuh bahan bakunya kedelai dan gula merah masing-masing 2 ons dan juga 0,5 ons. Sedangkan 1 onsnya itu harganya 100 dan 240. Sehingga per harga pokokan penuh itu kita jumlahkan 200 dan 120. Begitupun juga pengharga pokokan variabel 200 dan 120, sehingga kita dapatkan biaya bahan baku untuk satu botol kecap sedang itu adalah 320. Nah, biaya tenaga kerja langsungnya tadi satu botolnya butuh 0,1 jam. Dengan harga standar tenaga kerja langsungnya tadi adalah 500. Sehingga kita dapatkan biaya tenaga kerja langsung adalah 50 untuk satu jenis, satu botol kecap sedang. Ini juga 50. Nah, BOP variabelnya kita kalikan. Jadi biaya variabelnya tadi berapa? 680 kan? 0,1 jam kali 680. Kita dapatkan dari sini ya, sama ini ya. Ini adalah 68. Ini juga yang variabel juga kita jumlahkan. Nah, yang BOP tetapnya ini cuma kita jumlahkan di pengharga pokokan penuh. Karena dia meliputi pengharga pokokan variabel dan pengharga pokokan tetap. Jadi biaya tetap dan biaya variabel itu di sini penuh. Kita jumlahkan 32. Sehingga harga pokok standar per botol kecap untuk pengharga pokokan penuh adalah 470, sedangkan pengharga pokokan variabel adalah 438. Gitu. Terus kita sudah tahu nih harga pokok standar per botol kecap sedang. Nah, setelah itu kita tentukan harga jual per botol kecap sedangnya. Misalnya ini perusahaan itu pengen menetapkan margin kontribusi per botol kecap adalah 262. Berarti harga botol kecapnya sebesar pengharga pokokan variabel tadi kita jumlahkan dengan margin kontribusinya atau keuntungan kita. Jadi
jumlahnya adalah Rp700. Jadi harga jual per botol kecap sedang tadi kita jual dengan harga Rp700. Sehingga kalau kita cari persentasenya, tadi kan kita tentukan ya, margin kontribusinya kan 262. Kita bagi dengan harga jualnya. Jadi margin kontribusinya kalau dalam persentase adalah 37% gitu. Bila harga jual per botolnya 700, kenaikan 59,82% dari harga pokok variabel per botol kecap. Jadi ada kenaikan nih dari harga pokok variabelnya. Tadi kan harga pokok variabelnya kan 438 kan. Nah, terus kenaikannya segini nih, 59,82. Sehingga harga jual per botol kecapnya adalah Rp700 juga gitu. Terus lanjut lagi untuk yang anggaran beban usaha. Nah, anggaran beban usaha itu kita bisa sebut operating expense atau beban kegiatan pokok perusahaan yang tidak terjadi di pabrik. Selain harga pokok jualan pastinya. Jadi mungkin beban-beban yang lainnya. Misalnya komisi penjualan, penghapusan piutang dan lain sebagainya ini. Ini kalian bisa baca sendiri ya. Jadi ada beban usaha itu ada beban penjualan dan juga beban administrasi umum. Ini ada contohnya itu untuk biaya penjualan variabel dan penjualan tetapnya ini masing-masing seperti ini ya contohnya ya. Terus untuk beban administrasi dan umum ada gaji, pemimpin atau staf, depresiasi alat kantor, beban pernik kantor dan lain sebagainya. Nah, ini sama. Jadi ada ilustrasi seperti ini. Kita langsung masuk ke contohnya saja ya. Ini kalian pahami sendiri ya. Nanti kalian hafalkan ini. Terus ini ada ilustrasi dari perusahaan kecap asli akan menyusun anggaran beban usaha selama tahun 2016. Nanti ada datanya seperti ini. Jadi aset tetapnya terdiri dari umum senilai Rp50.000. Aset tetap disusut dengan metode garis lurus 12% setahun atau 3% tiap triwulan. Jadi depresiasinya atau penyusutannya aset tetap ini adalah 12% per tahunnya. Jadi kalau satu triwulan ya 3%, karena 12 bagi 4, jadi 3%. Karena satu tahun itu kan ada 4 triwulan. Jualan direncanakan triwulan 1, 2, 3, dan 4 itu masing-masing 24.400, 25.500, dan seterusnya ini. Nah, untuk komisi penjualannya, 5% dari penjualan dan penghapusan piutang ditaksir 2% dari jualan. Gaji penjualan dan pemeliharaan alat penjualan tiap triwulan masing-masing Rp1.000 dan Rp700. Pernik atau suplai penjualan ditaksir triwulan 1, 2, 3, dan 4 itu masing-masing 200, 210, 250, dan 250. Beban turun harga triwulan 1 dan 2 masing-masing 1% dari jualan. Triwulan 3 dan 4 masing-masing 2% dari jualan. Beban jualan lainnya pada triwulan 1 dan 2 masing-masing Rp150. Triwulan 3 dan 4, ini 3 dan 4 ya, masing-masing Rp200. Beban administrasi ditaksir tiap triwulan terdiri atas gaji pemimpin dan staf Rp300, asuransi alat kantor Rp100, pernik kantor Rp50, dan pemeliharaan kantor Rp125, dan lainnya adalah Rp75. Ini adalah data yang kita nanti gunakan untuk menyusun anggaran beban usaha. Nah, ini dari data yang tadi kita susun seperti ini. Beban penjualan ini ada apa saja tadi? Beban administrasi ini ada apa saja tadi? Bisa kita lihat di sini. Penjualan itu apa saja sih? Administrasi itu apa saja sih? Nanti kita bagi per masing-masing unsurnya ya. Jadi kalau di sini beban penjual, kalau misalnya depresiasi alat ya beban penjualan masukin ke sini.
Kalau tadi ada beberapa biaya di administrasi yang masukkan di bagian administrasi. Sehingga nanti kita hitung satu-satu, misalnya nih, komisi penjualan. Tadi kan kita ketahui, komisi penjualan itu 5% dari jualan periode tersebut, gitu kan. Tadi jualan di triwulan 1 itu kan 24.400. Komisi jualnya 5%, berarti 5% dari 24.400 gitu kan. 1.220 kita masukkan saja. Untuk triwulan 2, 3, dan 4 ini juga menyesuaikan. Berarti 5% dikali dengan penjualan. Beban penghapusan piutang tadi kita ketahui 2% dari penjualan juga. Ini kan di sini kita ketahui 2%, mana 2%? Penghapusan piutang. Ini 2% dari jualan ya kan? Jadi kita kalikan dengan penjualan. Beban depresiasi alat penjualan. Tadi kan satu triwulan kan 3% kan? Nih, tiap triwulannya 3%. Tinggal kita kalikan dengan asetnya. Misalnya asetnya tadi berapa? 100 kan dari bagian penjualan. Itu berarti kita kalikan dengan 100. Kita dapatkan 3.000 depresiasi alatnya. Gitu. Nah, untuk yang depresiasi alat kantor, ini di sini. Ini kan depresiasi alat yang bagian penjualan, ya kan? Bagian penjualan senilai asetnya kan ini 100. Tapi yang bagian umum 50, berarti kita kalikan 3% kali 50 karena depresiasinya tadi 1 triwulan itu 3%, sedangkan asetnya bagian umum ada 50.000 gitu. Terus beban turun harga ini juga kita ketahui 1%. Beban turun harga triwulan 1 dan 2 1%. Berarti triwulan 1 nanti 1% dikali dengan jualan kita. Sedangkan untuk triwulan 3 dan 4 kita kalikan dengan 2% gitu. Jadi beda ya perhitungannya nanti untuk triwulan 3 dan 4 ini dikali 2%. Tinggal sesuaikan dengan data yang kita ketahui di soal gitu. Nanti setelah itu kita susun seperti ini, masukkan sesuai dengan apa namanya jenisnya. Kalau beban penjualan kita masukkan ke beban penjualan, beban administrasi kita masukkan ke dalam beban administrasi. Setelah itu kita jumlahkan beban penjualan berapa setiap triwulannya, kita jumlahkan juga beban administrasi setiap triwulannya. Nanti kita hitung beban usahanya untuk waktu setiap triwulan ini. Jadi jumlah pertama dan jumlah kedua kita jumlahkan. Berarti 7.000 kita tambah 2.000 sekian ini. Jadi 9.000 sekian, 9.152. Begitupun untuk triwulan 2, 3, dan 4. Tapi hati-hati dengan ini ya, dengan tadi. Kalau misalnya ketahui triwulan 1 dan 2, sedangkan untuk triwulan 3 dan 4 beda presentasenya, itu kita sesuaikan perhitungannya. Kalau yang triwulan 1 dan 2 ya kita kalikan 1%, kalau triwulan 3 dan 4 ya kita kalikan 2%. Gitu, kalau diketahuinya seperti itu. Beban jualan lainnya ini misalnya triwulan 1, 2, 150, triwulan 3, 4 ini 3 ya, 3, 4, 200. Berarti kita masukkan sini. Triwulan 1 beban jualan ya, beban jualan lainnya. Ini 150, 150. Ini 3 dan 4 itu adalah 200, 200. Sesuai dengan data di sini. Yang G ini. Gitu. Terus, ini administrasi gaji setiap triwulannya. Itu kita masukkan aja. Setiap triwulannya tadi berapa? Ini tadi 300 sama 100. Ini kita masukkan aja terus setiap triwulannya. Gaji pemimpin atau staf 300, 300, 300. Yang 100 tadi apa? Asuransi alat kantor 100, 100, 100, 100. Itu kita masukkan saja sesuai dengan data yang kita punya di awal. Terus kita masuk ke anggaran laba rugi. Jadi ketika kita sudah tahu anggaran jualan kita pengen menjual berapa. Kita akhirnya mengetahui anggaran produk kita. Kalau kita tahu kita jual berapa, kita harus memproduksi berapa, gitu kan, di anggaran produk. Kalau kita sudah tahu pengen memproduksi berapa, kita butuh bahan baku berapa. Kita butuh bahan baku berapa, kita butuh biaya tenaga kerja berapa, kita butuh
biaya overhead pabrik berapa, kita butuh beban usaha berapa, gitu kan? Sehingga nanti kita bisa menyusun anggaran laba rugi kita, gitu. Jadi kita laba atau rugi itu bisa kita lihat di situ dengan data-data dari anggaran-anggaran di atas ini, gitu ya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ada penyusunan anggaran laba rugi yang digunakan data perusahaan kecap asli pada tahun 2016 sebagai berikut. Jadi sediaan produk dalam proses awal adalah 10 botol dengan tingkat penyelesaian biaya bahan bakunya 80%, biaya tenaga kerja langsungnya 30%, dan biaya overhead pabriknya adalah 40%. Anggaran sediaan produk dalam proses akhir adalah 18 botol dengan tingkat penyelesaian biaya bahan bakunya 10%, biaya tenaga kerjanya 50%, biaya overhead pabriknya adalah 50%. Produk terjual dianggarkan tahun ini adalah 148 botol dengan harga jual per botol adalah 700. Sehingga nanti pendapatan jualan kita adalah kita kalikan 148 botol kita kali dengan Rp700 sehingga kita dapatkan pendapatan jualan ada 103.600 gitu. Sediaan produk jadi awal adalah 15 botol. Terus anggaran produk jadi periode ini adalah 183 botol. Harga pokok standar produk kecap per botol seperti pada tabel 9.4. Jadi kita udah tahu tadi ya. Terus beban usaha dianggarkan setahun adalah 37.826 terdiri dari beban usaha tetap 28.100 dan beban usaha variabel adalah 9.726. Nah, berdasarkan data tadi kita coba susun anggaran laba rugi kita. Jadi langkah pertama, kita harus menyusun sediaan produk jadi akhir kita. Setelah itu kita hitung unit equivalent product dengan metode masuk pertama, keluar pertama. Terus setelah itu, yang langkah ketiga kita menghitung biaya pabrik variabelnya. Langkah yang keempat, kita menghitung sediaan dengan metode pengharga pokokan penuh dan pengharga pokokan variabel. Setelah itu, langkah yang kelima, baru kita susun anggaran laba ruginya. Gitu. Nah, yang langkah pertama, ini kita susun seperti ini. Jadi kita cari tahu nih, sediaan produk jadi akhir kita. Ini adalah list yang perlu kalian tuliskan dulu. Jadi jualan, sediaan produk jadi akhir kita, produk siap jual kita, sediaan produk jadi awal kita, produk jadi kita, sediaan produk dalam proses akhir kita, produk dihasilkan atau produk diproses, sediaan produk dalam proses awal, produk masuk periode ini. Ini seperti yang ada di anggaran produk. Saya pernah singgung di penyusunan anggaran produk. Jadi, kita tahu nih tadi data dari jualan berapa, terus sediaan produk jadi awal berapa, sediaan produk dalam proses akhir tadi berapa, 18 tadi kan kita ketahui ya. Sediaan produk dalam proses awal juga tadi kita ketahui. Jadi nanti kita cari nilai ini nih, sediaan produk jadi akhir kita. Gitu. Setelah itu, jadi ini kita dapat berapa nih? Kalau 197 dikurangi 148. Itu kalau kita hitung itu hasilnya berapa tuh? 197 kurangi 148, 49 botol sediaan produk jadi akhir kita. Nah, setelah itu yang langkah kedua, kita menghitung unit equivalent product dengan metode masuk pertama keluar pertama ini sebagai berikut. Jadi, produk jadi kita ditambah produk dalam proses akhir kita kurangi dengan produk dalam proses awal kita. Nah, ini kan kita tahu ya produk dalam akhir kita itu kan 18 ini kan 18. Nah, produk dalam proses awal itu 10 ya kan 10. Nah, untuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik itu presentasinya kan tadi kita ketahui ya. 100% mana tadi? Untuk yang produk awal ini kan 80, 30 dan 40
Yang awal ini adalah 80, 30, dan 40. Kita masukkan. Yang akhir itu adalah 100%, 50%, 50%. Ini kita masukkan ke sini. Sehingga nanti kita tahu nih, unit ekuivalen produk kita untuk biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik masing-masing adalah sekian, 192 botol, 188 botol, dan 187 botol. Nah, setelah itu kan kita tadi udah tahu ya unit ekuivalen produknya ya 182, 188, 187 kita masukkan di sini. Terus kita ini caranya untuk menghitung biaya pabrik variabel. Jadi biaya bahan baku tadi untuk kita tahu 320 sama 50 sama 68. Terus setelah itu kita jumlahkan sehingga kita dapatkan biaya overhead pabriknya adalah ini. Biaya pabrik variabelnya ini adalah ini, kita jumlahkan. 192 ini maksudnya kita kali ya. 192 kita kali, ini saya typo nih. Ya, kita kali ya. Maaf, makanya saya agak bingung. Kita harus kalikan dulu. Jadi kan satu bahan baku yang minggu lalu itu kan satu botol kecapnya itu kan per variabel. Variabel itu kan berarti sesuai dengan tingkat produksi kita. Jadi kita kalikan. Kalau kemarin kita menghitung satu botol kecap itu kita mengeluarkan 320 rupiah untuk kecap sedang ini sepertinya ya kan kita kemarin kenal 3 jenis kecap ya 320 ya sepertinya di sini ada oh ya ini 320 biaya bahan bakunya untuk membuat satu jenis botol kecap sedang. Biaya tenaga kerja langsungnya adalah 50. Terus biaya overhead pabriknya variabel itu 68 tadi kita ketahui, kita kalikan saja dengan unit ekuivalen produknya tadi dari masing-masing biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Jadi kita kalikan sehingga kita mendapatkan biaya pabrik variabelnya per variabelnya ini, total variabelnya adalah sekian. Nah, setelah itu yang keempat adalah kita menghitung sediaan dengan metode penghargaan pokokan penuh dan penghargaan pokokan variabel. Jadi sediaan itu kita hitung dengan dua cara, penghargaan pokokan penuh dan juga harga pokokan variabel. Nah, ini yang sediaan produk jadi awal. Jadi pengharga pokokan penuh tadi, kita kan ketahui ya, harganya adalah 470 dan 439. Sedangkan produk jadi awal kita adalah 15 botol kan tadi kan. Produk jadi awal itu kan 15 botol. Kita kalikan dengan pengharga pokokan penuh dan pengharga pokokan variabel dari perhitungan yang tadi sudah kita hitung di tabel yang ini. Pengharga pokokan penuh dan juga pengharga pokokan variabel 470 dan juga 438. Ini seperti ini 470, 438. Sediaan produk jadi akhir kita, sediaan produk jadi akhir itu tadi berapa? 49 botol. Di sini kan yang kita tadi hitung itu loh. 197 kita kurangkan dengan 148, jadi 49 botol. Ini yang kita masukkan ke sini. Kita kalikan dengan pengharga pokokan penuh dan juga pengharga pokokan variabel sama. Nanti kita dapatkan sediaan produk jadi akhir dari dua metode ini. Gitu. Terus untuk persediaan produk dalam proses awal, tadi kan kita sudah mengetahui lah presentasenya ya dari BBB, BTKL, BOP variabel dan BOP tetapnya. Jadi untuk yang awal tadi kan 80, 30, 40. 80, 30, 40 BOP-nya. Jadi untuk yang tetap dan variabel itu sama-sama 40. Ini. Terus biaya bahan bakunya tadi kan kita udah tahu 320, 50, ini 68 sama 32. Ini kita dapatkan dari
68 dan 32 dari sini. Semua data tadi kita dapatkan dari sini. 320, 50, 68 dan 32. Untuk BBB, BTKL, BOP variabel dan BOP tetap. Nah, tadi ini ya. Terus kita hitung pengharga pokokan penuh. Berarti yang BOP tetapnya masuk karena pengharga pokokan penuh itu termasuk variabel dan penuh. Jadi kita jumlahkan semua. Kalau pengharga pokokan variabel ini tidak kita masukkan yang tetap gitu karena cuman yang variabelnya saja. Jadi kalau ini kan tetap itu kan mau banyak sedikit produknya itu tidak berpengaruh terhadap pengharga pokokan kita gitu. Nah, terus sediaan produk dalam proses akhir ini juga kita hitung. Berarti kan tadi kita tahu 18 kan produk akhir kita kan 18. Ini kita kalikan dengan persentasenya untuk BBB, BTKA dan BOP-nya. Tadi kita ketahui di soal 100%, 50% dan 50%. Ini masuk ke sini. Untuk masing-masing biayanya adalah segini pengharga pokokannya. Terus setelah itu kita kalikan sama untuk pengharga pokokan penuh BOP tetapnya kita masukkan, tapi untuk pengharga pokokan variabel tidak kita masukkan karena ini cuman biaya variabel aja yang kita masukkan ke pengharga pokokan variabel. Nah setelah itu baru kita bisa susun anggaran laba rugi kita. Jadi jualan kita penuh dan variabel itu kan sama ya, yang kita dapatkan 103.600. Biaya pabrik variabelnya kita masukkan juga. Biaya overhead tetapnya itu tidak kita masukkan karena yang variabel tidak kita masukkan karena ini cuma masuk ke yang penuh saja gitu. Jadi apa namanya, kita bisa hitungnya ini pokoknya jangan masukkan yang tetap. Terus baru kita dapat biaya pabriknya berapa. Setelah itu sediaan produk dalam proses awal kita. Kita tahu ya tadi yang pengharga pokokan penuh dan variabel, sediaan produk dalam proses awal. Sediaan dalam proses awal ini 3.110 dan 2.982. Ini kita masukkan ke sini sehingga nanti biaya produksi kita ketahui dari jumlahkan saja dari yang kita ketahui dari atasnya perhitungannya. Setelah itu sediaan produk dalam proses akhir kita dapatkan dari sini. Sediaan produk dalam proses akhir 7.100 dan 6.800 7.100 dan 6.800 kita masukkan sehingga kita ketemu harga pokok produk jadinya untuk penuh dan juga untuk variabel. Itu. Sediaan produk jadi awal tadi kita tahu 7.050 dan 5.700. Ini dari sini sediaan produk jadi awal kita masukkan ke tabel sini sehingga kita tahu produk siap jual kita. Ini kita jumlahkan dari harga pokok produk jadi kita tambahkan dengan sediaan produk jadi awal. Nah, untuk sediaan produk jadi akhir kita dapatkan dari sini sediaan produk jadi akhir 23 dan 21.000. 23 dan 21.000. Sehingga kita dapat harga pokok produk jadi terjual adalah sekian, 69 dan 64.000 sekian. Laba kotornya, marginnya adalah 103.600 kita kurangkan dengan 69.000, jadinya 33.000. Yang variabelnya berarti 103.600 kita kurangkan 64.827 sehingga hasilnya 38.776. Jadi yang paling atas ini kita kurangkan dengan 64.000 sekian. Ini juga 103 kita kurangkan dengan 69 sekian ini. Nah, terus beban usaha variabel kita tahu ya tadi ya, beban usaha variabel kan sudah kita tahu ya di soal ya sepertinya. Beban usaha variabel ini 9726. Dari soal kita masukkan saja. Terus margin kontribusi bersihnya kita ini kurangkan. Nah ini harusnya ini kosong ya, maaf ini kosong. Terus setelah itu beban
usaha tetap kita itu adalah ini 28.100. Masukkan sini. Terus biaya overhead pabrik tetap kita itu adalah 6.400, kita masukkan. Setelah itu kita hitung biaya tetap kita. Jadi biaya tetap kita 34.500. Sehingga laba rugi kita bisa dapatkan dari sini. Ternyata 4.200. Ini kita rugi ya, kalau dalam kurung ini kita rugi. 4.202 dan 5.450. Gitu. Setelah itu ternyata ada selisih rugi dari pengharga pokokan penuh dan variabel. Jadi yang satu 4.200, yang satu 5.420. Sehingga selisih ruginya adalah 1.248. Nah, selisih tersebut adalah selisih sediaan antara metode pengharga pokokan penuh dan pengharga pokokan variabel. Jadi perhitungannya bisa kita hitung sebagai berikut. Jadi selisih sediaan pengharga pokokan penuh dan selisih pengharga pokokan variabel yang di sini. Nah, jadi nanti hasilnya adalah kalau kita kurangkan, kita bedakan gitu kan, selisihkan, itu adalah selisih sediaannya sama 1.248. Ini kan produk proses awal kita tadi tahu. Sediaan produk jadi awal kita tadi tahu, sediaan awal kita jumlahkan. Sediaan produk dalam transaksi kita tadi tahu dari perhitungan sebelumnya. Sediaan produk jadi akhir kita juga tahu, maka kita dapat hitung, kita jumlahkan sehingga sediaan akhir kita kurangkan, akhirnya kita dapatkan selisih sediaan pengharga pokokan penuh. Begitupun juga sediaan pengharga pokokan variabel. Kita sesuaikan aja dengan data yang ada sebelumnya. Nah, jadi metode laba rugi dengan metode pengharga pokokan variabel ini juga kita bisa susun cara seperti ini. Jadi dengan bentuk yang lebih singkat ya. Jadi ini nanti jualan kita berapa, pendapatan dari penjualan kita. Biaya variabelnya misalnya kita membuat 148 botol. Satu botolnya biayanya berapa? Margin kontribusinya misalnya dia berarti 103 ini kita kurangkan dengan biaya variabelnya, dia dapat keuntungan marginnya itu adalah Rp29.050. Nah, ternyata kita masih punya beban tetap, biaya tetapnya nih, 34.500, sehingga kita masih rugi. Ini dalam kurung ya nanti ya, 5.450 ruginya. Itu. Jadi jumlah biaya variabel dan jumlah biaya variabel per botol belum kita ketahui. Jumlah biaya variabel dapat diketahui dengan cara jualan dikurangi dengan margin. Jadi tadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi kita 103 kurangi berapa jadinya 29.000. Jadi dikurangi 74.550. Gitu. Jadi satu botol kecapnya ketika kita ketika biayanya adalah 74.550, kita memproduksi 148 botol, berarti satu botolnya adalah biaya variabelnya adalah 503,71622 rupiah. Nah, itu adalah biaya variabel per botol kecap tadi. Nah, biaya variabel per botol kecap juga dapat dihitung sebagai berikut. Jadi, harga pokok per botol tadi kan Rp438 kan, ini 0, ya, 0,00. Beban usaha variabelnya tadi kita ketahui 9.726 kan, yang ada di soal 9.726 dari soal ini. Beban usaha variabel 9.726. Kita bagi dengan, ini kan totalnya, kita bagi dengan total botolnya yang ingin kita produksi. Jadi biaya variabelnya adalah 65,
503,7166. Berarti biaya variabel per botolnya kita jumlahkan 503,71622. Jadi sama dengan cara yang ini, yang cara yang pertama, ini yang cara kedua. Jadi kalian bisa menggunakan keduanya. Salah satu boleh terserah kalian. Jadi semudahnya kalian yang mana. Jadi setelah kita menyusun anggaran laba rugi tadi, dapat kita lengkapi dengan anggaran biaya produksi untuk pengharga pokokan penuh dan pengharga pokokan variabel. Ini adalah anggaran biaya produksi kita. Nah, produksi kita. Jadi ada sediaan produksi dalam proses awal. Tadi kan kita ketahui 10. Produk masuk produksi periode ini 190. Jadi produk yang diproses adalah 200. Ini kita jumlahkan. Terus produk jadi kita adalah 182 botol, sediaan produk akhir kita adalah 18. Sehingga yang produk yang kita hasilkan itu sama 200 ya. Produk dihasilkan itu sama kayak produk yang diproses. Nah, ini unit ekuivalen tadi yang kita sudah hitung ya. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Ini masing-masing 192, 188, 187, dan 200. Ini dari yang tadi, yang sudah kita bahas sebelumnya tadi, di slide-slide sebelumnya. Nah, untuk biaya pabriknya yang pengharga pokokan tetap dan pengharga pokokan variabel itu kan tadi kita sudah tahu juga, jadi tinggal kita masukkan ke sini. Terus setelah itu untuk harga pokok produk per botolnya. Ini biaya pabriknya, jadi biaya totalnya ada biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku, biaya overhead pabrik. Tapi kalau ini adalah harga pokok produk per botolnya, satu botolnya itu adalah sekian semua ini. Nah, jumlah biaya pabriknya ini nanti kita jumlah. Ini harusnya ada jumlahnya ya. Ini salah ya. Sepertinya saya typo ya. Coba saya lihat lagi. Oh iya, ini harusnya saya ini yang di bawah ini BOP tetapnya ini ada mana nih? Ini ya. Ini harusnya ada nih 6.400 rupiah. Oke. Ini ya. Jadi saya ada yang typo. Nah, saya masukkan, saya sekalian edit ya, biar nggak salah terus. Saya masukkan gambar seperti ini ya, jadi kalau misalnya kalian mau ngedit, kalian nggak bisa bikin sendiri, nanti langsung masukkan aja. Karena menurut saya ini lebih rapi kalau seperti ini. Oke, jadi seperti ini nanti. Ini kita masukkan saja dari data yang sebelumnya, jadi nanti kita bisa hitung jumlah biaya pabriknya. Ini kita jumlah semuanya, ini kita jumlah semuanya. Jadi nanti kita bisa bandingkan biaya pabrik yang pengharga pokokan penuh dan pengharga pokokan variabel. Nah, ini juga sama. Harga pokok produk per botolnya, pengharga pokokan penuh dan pengharga pokokan variabel. Nah, setelah itu sediaan produk dalam proses awal. Tadi pun kita juga sudah hitung ya. Sediaan produk dalam proses awal yang pengharga pokokan penuh dan pengharga pokokan variabel dari slide sebelumnya. Dan juga akhirnya kita bisa hitung biaya produksi, berarti biaya totalnya, biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Jadi kita ini sudah masuk semuanya, gitu. Nah, untuk yang biaya produk yang diperhitungkan, ini kita juga gunakan yang pengharga pokokan penuh dan pengharga pokokan variabel. Ini kita hitung, ini kita masukkan satu-satu. Untuk list-listnya kita masukkan jumlahnya dari data yang sebelumnya, bisa kalian lihat sendiri. Nanti kita akan dapatkan biaya produksinya sama seperti yang ada di sini, gitu. Terus ini adalah
mana? Jadi di sini ada data juga pada tabel 9.8 terdapat biaya penyelesaian produk dalam proses awal. Ini yang kita hitung ya seperti ini ya. Proses awal ada 10 botol sebesar 1.590 untuk metode pengharga pokokan penuh dan sebesar 1.398 untuk pengharga pokokan variabel. Jadi 1.590 ini di sini dan 1.398 ini di sini. Ini adalah perhitungannya seperti ini. Gitu. Jadi 20%, 70%, 60%, dan 60%. Nah, untuk yang ini harga ini ya, ini untuk BBB BTKL ini sama tadi sesuai dengan tabel yang sebelumnya. Jadi kalian tinggal masukkan saja. Nih, harga pokok produk jadi untuk 172 botol dengan pengharga pokokan variabel adalah 75.338 dan dengan pengharga pokokan penuh adalah 81.256 dihitung dengan misalnya kapasitas produksinya itu adalah 200 botol. Unit ekuivalen sediaan produk dalam proses berarti yang awal dan akhir tadi kan masing-masing 18 botol dan juga 10 botol. Kita kalikan dengan 50% dan 40% tadi. Nah, akhirnya kita dapatkan 9 botol dan 4 botol. Sehingga kalau misalnya kita selisihkan kan akhir dan awal kita, berarti kita perlu 5 botol. Sehingga kalau kita kurangkan adalah 192 botol. Sediaan produk dalam proses awal itu adalah kita punya 10 botol tadi ya. Terus sehingga nanti unit ekuivalen sediaan produk dalam proses itu adalah 185 botol yang kita produksi, Sehingga tarif biaya overhead pabrik tetapnya itu adalah 32 rupiah. Sehingga setelah itu bisa kita kita dapatkan tarif overhead-nya tadi. Itu adalah 5.920 rupiah. Nah, harga pokok produk jadi dengan metode ini, pengharga pokokan variabel, itu tadi kita kalikan 432 tadi, yang dengan pengharga pokokan variabel tadi, sehingga kita dapatkan 75.336. Jadi kalau misalnya kita kalikan saja, terus setelah itu dengan metode ini salah ya saya typo ya. Saya sambil lihat buku deh. Oh iya, metode pengharga pokokan penuh ya gini ya. Tadi kayaknya keketik gitu. Oh maaf. Ini. Nah, ini adalah 127 botol. Kalau pengharga pokokan variabel kita kalikan, ya kan, dengan masing-masing satu botolnya tadi kan kita butuh 438 biayanya. Tapi kalau pengharga pokokan penuh ya udah 172 botol ini walaupun 150 botol walaupun berapapun botolnya kita bisa kita jumlahkan dari yang tetap tadi kita jumlahkan dengan variabel gitu. Jadi yang tetap tadi walaupun berapapun itu biayanya 5.920 botol kita jumlahkan yang dengan yang pengharga pokokan variabel. Sehingga kita hitung harga pokok produknya dengan metode pengharga pokokan penuh gitu. Jadi kalau pengharga pokokan penuh tadi meliputi pengharga pokokan variabel juga, biaya variabel dan juga biaya tetapnya.
kalau yang variabelnya saja gitu. Saya kira seperti itu. Nanti kalian yang seperti ini, yang tabel-tabel yang seperti ini, nanti kalian lihat lagi mana ya, ya yang yang ini ya tadi ya. Ini kalian lihat lagi aja di tabel-tabel yang sebelumnya. Tadi kan nggak terlalu saya apa namanya tunjukin. Tapi ini sama seperti yang perhitungan tadi yang sudah kita bahas. Nah, untuk minggu ini, jadi kalian nanti sambil mengerjakan tugas di halaman 243, nanti tugas pertama 9.1 dan 9.2. Jadi nanti di halaman berapa ini ya? Di halaman setelahnya itu nanti ada kayak kunci jawabannya, tapi dengan apa ya, kunci jawabannya itu ya udah hasil akhirnya. Nah, kalian nanti coba hitung, cari dengan langkah yang sudah ada, yang sudah kita pelajari, langkah demi langkah untuk mendapatkan jawaban tersebut. Jadi, nanti biar kalian praktek langsung, tapi kalian sebenarnya sudah punya patokan jawabannya seperti ini. Itu ya. Nanti saya buatkan penugasan di Kulino, nanti kalian bisa bisa apa namanya, bisa submit ke situ dan juga bisa kalian apa namanya tonton materi ini di link ini. Nanti saya kasih linknya di kelas.